Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dua kubah. Nah, fungsi dua kubah itu apa sih? Nah, dari definisinya sendiri, fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota di domain dengan tepat satu anggota di kodomain. Nah, maksudnya apa tuh? Menghubungkan setiap anggota di domain dengan tepat satu dari anggota di kodomain. Nah, jadi domain itu maksudnya adalah daerah asal atau biasanya daerah di sebelah kiri. Contohnya ini. Nah, yang A ini domain. Nah, kalau daerah lawan atau daerah tujuan itu namanya kodomain. Ini sebelah kanan ini. Contoh yang B ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana yang termasuk fungsi? Manakah yang termasuk fungsi? Nah, berdasarkan pada definisi tadi, yaitu menghubungkan setiap anggota di domain dengan tepat satu anggota di kodomain. Nah, artinya dari setiap anggota di domain itu harus punya hubungan dengan si kodomain. Kita lihat si fungsi satu. Nah, fungsi satu ini kita lihat di domain A. Ada dua titik, titik 1 dan titik 2. Nah, titik 2 ini dia menghubungkan kedua anggota di kodomain. Di mana kalau menghubungkan ke dua anggota kodomain itu tidak boleh. Maka fungsi satu ini bukanlah sebuah fungsi. Kita lihat di fungsi 2. Nah, di fungsi 2 kita lihat ini anggota di domain itu tepat semuanya ke satu anggota di kodomain. Maka itu dia termasuk di fungsi si fungsi 2 ini. Nah, gimana dengan fungsi 3? Nah, fungsi 3 itu ada satu anggota yang tidak terhubung dengan anggota kodomain. Nah, karena ada satu anggota domain yang tidak berhubungan dengan kodomain atau satu daerah asal tidak terkoneksi dengan daerah tujuan, maka ini bukan fungsi. Fungsi 3 bukan fungsi, sedangkan fungsi 4 itu sama kayak fungsi 2, termasuk fungsi. Kenapa? Karena anggota di domain itu punya hubungan dengan anggota di kodomain, seperti ini. Ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi itu yang termasuk fungsi adalah fungsi 2 dan fungsi 4. Nah, sekarang bagaimana jika fungsi 2 kubah itu sendiri apa definisinya? Kita lihat di sini. Nah, fungsi 2 kubah itu sendiri artinya adalah suatu fungsi f yang menandakan setiap pasangan, di mana pasangannya ini adalah variabel x dan variabel y. Dari himpunan D atau daerah asal domain ke suatu bilangan real yang bisa dibilang huruf R dengan notasinya itu seperti ini. Fungsi f di mana domain menuju ke real, di mana nilai dari x dan y itu menuju ke fungsi f x y, di mana fungsi f dari x dan y itu adalah z. Jadi x dan y adalah kubah atau bisa dibilang variabel, sedangkan z adalah kubah tak bebas atau variabel terbatas atau variabel kontrol. Nah, kalau hubungan diagramnya gimana? Nah, seperti ini hubungannya. Seperti ini hubungannya. Nah, kemudian kalau daerah asal tuh domain itu notasinya tuh diberikan dengan df atau domain dari f. Yaitu kumpulan semua pasangan XY sedemikian hingga f XY terdefinisi atau punya nilai. Nah, untuk mencari domain fungsi dua kubah dilakukan dengan cara mencari nilai x dan y yang memenuhi dari fungsi f tersebut. Sehingga untuk domain dari fungsi f itu bisa dituliskan seperti ini, dan daerah hasil atau range fungsi f itu dituliskan dengan rf. Nah, rf itu sama dengan seperti ini. Kita masuk ke contoh. Jika
fungsi f itu adalah x kuadrat ditambah 3y kuadrat, dan fungsi g adalah 2x akar y, manakah daerah asal atau domain dari kedua fungsi tersebut serta tentukan nilai dari f 1 min 1,4 dan g min 1,4. Nah, penyelesaiannya, karena ini hanya penjumlahan biasa, x kuadrat ditambah 3y kuadrat, maka asalnya atau domainnya itu adalah semua bilangan yang real. Mau itu dia min 1, min 2, 20, 100, itu termasuk dalam bilangan real. Nah, kalau untuk fungsi G, di mana fungsi G itu adalah nilainya 2x akar Y, maka daerah asal domainnya itu untuk X, itu dia seluruh bilangan real, seperti yang saya bilang tadi, bisa min 1, min 2, min 3, atau 100. Nah, kalau untuk Y, karena Y ini adalah bentuknya adalah akar, maka bilangan realnya tuh harus di atas 0 untuk Y-nya. Karena kalau Y di bawah 0, maka dibilang bukan bilangan real. Jadi untuk notasinya itu seperti ini. DNG sama dengan X, Y, X bilangan real, X ekuivalen dengan real, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk F min 1,4? Itu kita tinggal masukkan, itu X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 4. Yaitu min 1 dikuadratkan ditambah 3 dikali 4 kuadrat hasilnya 49. Dan juga sama untuk G min 1,4, yaitu X diganti min 1, Y-nya diganti 4, jadi min 2 dikali min 1 dikali akar 4 hasil min 4. Nah, untuk sketsa gambarnya sendiri, nah itu bisa seperti yang di atas, yaitu bentuk diagram seperti ini, atau dengan diagram koordinat kartesius, di mana bentuknya itu nanti menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, jadinya, kalau apabila titik dari Z-nya itu dihubungkan, maka membentuk suatu grafik atau suatu bidang. Di mana bidangnya itu nanti dia akan berbentuk kayak seperti, entah itu seperti tabung atau seperti kubus. Makanya itu dia bisa dibilang ini grafik 3 dimensi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika di bidang A, Z sama dengan 2. Artinya itu dia, untuk Z-nya sama dengan 2, artinya dia tuh jaraknya adalah 2 dari bidang XY. Di mana kalau dibentuk 2 dimensi, dari Y ke Z, itu dia jaraknya adalah 2. Nih, yang di sininya 2 nih. Nah, sama juga dengan XZ, maka di sini tuh 2. Jadinya kalau dibikin 3 dimensi, di mana X dan Y itu sama-sama di daerah datar atau horizontal, maka dia ke atasnya vertikal gitu. Dan ini 2. Dan ini juga sama, A sama Z. A itu Z sama dengan X, ini juga sama. Nah, untuk bola juga seperti ini. Karena dia fungsi dua kubah, jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R. Dan seterusnya juga sama. Dia juga ada silinder lingkaran tegak atau tabung, nanti bentuknya parabolik dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke kurva ketinggian dan peta kontur. Nah, kalau kurva ketinggian adalah proyeksi bidang XY dari kurva permukaan yang dibentuk dari perpotongan bidang mendatar, di mana Z itu sama dengan C. Dan C adalah konstanta. Dengan permukaannya itu adalah fungsi F, variabel X dan Y. Contohnya, gambarkanlah kurva tingkat Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena K-nya itu diganti dengan 0, 1, 2, 3, 4, maka yang diganti itu Z-nya. Jadi nanti itu Z-nya sama dengan 0, di mana 0 itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu 1 sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan seterusnya, sehingga bentuk peta kontur seperti ini. Dan juga nanti kalau bentuk grafik 3 dimensinya itu nanti seperti kerucut. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke turunan parsial. Nah, turunan parsial itu adalah bagian dari fungsi dua kubah
di mana ini adalah bagian dari implikasinya. Nah, definisinya adalah, misalkan fungsi f itu dengan dua kubah x dan y. Dua kubah x dan y. Terus turunan partial dari f terhadap x merupakan suatu fungsi dengan tulisannya itu D1f. Nah, ini berbeda dengan notasi dari domain fungsi f. Dimana kalau domain fungsi f itu dia tulisannya tadi cuma di sini cuma df seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk turunan implisit atau turunan parsial, itu dia nanti baru tulisannya ada D1F, seperti ini. D1F. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk fungsinya sendiri, itu dia bisa turunan parsial namanya juga, maka artinya tuh turunan sebagian. Artinya tidak semua variabel diturunkan. Ya, artinya tuh hanya salah satu variabel yang boleh diturunkan. Misalkan kalau mau diturunkan variabel x, maka yang diturunkan hanyalah variabel x. Variabel y-nya dianggap konstanta. Sedangkan kalau variabel yang diturunkan, maka variabel x yang dijadikan konstanta atau hanya dianggap sebagai angka gitu. Nah, untuk bentuk rumusnya itu seperti ini. Berbentuk limit, di mana limit ini seperti limit L'Hopital. Ini juga untuk turunan dari fungsi y dari fungsi dua kubah. Nah, untuk notasi lainnya kita bisa tulis seperti ini. Untuk do f dalam kurung x, y per do x jika yang diturunkan itu adalah variabel x. Dan do f x, y per do y jika yang diturunkan adalah variabel y. Nah, kalau misalkan fungsinya itu tulisannya z sama dengan fx, y, maka notasinya bisa kita tulis sebagai do z per do x jika yang diturunkan itu variabel x, dan do z per do y jika yang diturunkan variabel y. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Jika fungsinya itu adalah 3x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, maka tentukan D1fxy dan D2fxy. Di mana kalau D1fxy itu artinya adalah yang diturunkan adalah variabel x, jadi dx di sini maksudnya. Sedangkan kalau yang ini, D2fxy, maka yang diturunkan adalah dy, atau variabel y yang diturunkan. Sehingga solusinya adalah kita menggunakan rumus L'Hopital tadi, yaitu limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x, y dikurang fxy per delta x. Kita masukkan aja langsung, masukkan aja x-nya tuh jadi x plus delta x, diganti aja, terus y-nya didiamkan saja, sehingga nanti kalau angkanya itu dimasukkan, delta x diganti 0, maka itu hilang semua yang ada delta x-nya. Jadi hingga tersisa 6x min 2y. Atau kalau misalkan dengan cara mudah itu seperti ini. Yaitu caranya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat itu menjadi, jika fx-nya itu adalah 3x kuadrat min 2xy plus y kuadrat, maka f aksennya itu adalah, maka ini 3x kuadrat turunkan jadi 6x. Nah, 2 min 2xy. Nah, y-nya itu kita didiamkan saja, x-nya diturunkan jadi tinggal 2y. Lalu ini y kuadratnya bagaimana? Karena y kuadrat itu tidak ada variabel x, maka dianggap hilang. Sama hasilnya dengan yang ini. Nah, kalau misalkan variabel y-nya yang diturunkan, maka variabel yang tidak ada y-nya nanti yang akan hilang. Seperti ini. 3x kuadrat nanti yang akan hilang.
Sehingga kalau tinggal dimasukkan deltanya itu mendekati 0, maka kita ganti, maka hasil nanti tinggal min 2x ditambah 2y hasil turunannya. Baiklah, kalau begitu sekian dari penjelasan saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.